Ini kalau hawanya agak sumuk, sumpek, terus parkirnya itu bingung. Nah, pasti itu sudah ciri-ciri kelihatan. di mana coba? Kita ada di kota. Iya. Karena biasanya kita kan mubeng ya, muter-muter pokoknya mubeng-mubeng dari Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul tuh mesti parkirnya gede-gede. Iya. Parkirnya apa-apa. Kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi kalau di sini tuh pasti gitu Pasti. ya. Karena kita ada di kota Yogyakarta, tepatnya kita sedang di Wisma Serbaguna Giri Arum, Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Kita ada di kota Yogyakarta, kota kita tercinta. Dan ini sudah kita lihat tadi Mbak Marta begitu duduk langsung hawannya itu lapar langsung. Karena banyak produk kuliner yang ada di sini dan menarik sekali untuk nanti kita bahas, kita kupas, kita lihat seberapa naik kelasnya UMKM yang ada di sini. Ibu-ibu ini coba lihat tangannya kayak apa, Bu? Biasanya yang pinter masak itu kelihatan nih tangannya. Wah, kelihatan ya. Kelihatan ya kan? Apanya, Mbak? Kelihatan ciri-cirinya. Pasti bukan kayak punya saya maksudnya. Kamu ini tukang jelas. bayar, Bayar dan gini aja. Nah, hari ini saya Marta Sasongko dan saya Aat Kumorojati menyapa Bapak Ibu, Ibu-ibu pelaku UMKM karena kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ibu-ibu, acaranya namanya Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan dong. Namanya juga Sarasehan, jadi kita judulnya nanti menyapa ibu-ibu semuanya. Kita ngobrol-ngobrol juga. Gak cuma ngobrol juga karena kita juga membawa teman-teman Mbak Marta yang ada di luar. Ini ada teman-teman. Ada Dimas dan Atika. Mbak Tika dan Mas Dimas. Ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini sudah hadir menjemput ibu-ibu bapak semua yang ada di sini. Buat apa Mas dijemput? Dijemput, jadi ibu-ibu nggak perlu jauh-jauh ke sana, ke kantornya. Oh, ini buat untuk daftar Si Bakul. Iya. Tapi kayaknya kalau di kota masa sih belum kenal, belum daftar Si Bakul. Coba kita cek, ada yang sudah daftar Si Bakul? Angkat tangannya Bu, yang sudah daftar. Gua bilang juga apa? 1000 kan? Tetap ya. Iya. Karena ini sebenarnya program yang dibikin, nanti kita kenalkan juga yang hadir di sini. Betul. Yang ngetok palu untuk bikin, untuk berpihak pada seluruh teman-teman di sini. Betul sekali. Sayang sekali kalau nggak dipakai ini. Iya, jadi fasilitas hari ini selain nanti bisa daftar langsung Bakul gratis, juga kita memberikan fasilitasi foto produk. Betul sekali. Produk-produknya banyak, nanti difotoin gratis, ada fotografer profesionalnya juga. Betul sekali. Itu juga fasilitas dari pemerintah untuk ibu-ibu semua di sini. Sayang kalau nggak dipakai. Iya. Nah. Dan yang memfasilitasi salah satunya tentu saja legislatif, yaitu wakilnya ibu-ibu semuanya, Bapak ya. Jadi sudah hadir hari ini wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Pak Imam Priyono Putranto SEMSI. Pak Imam. Mbak Marta. Pak Imam. Selamat sore semua teman-teman dari Pakualaman. Jawabnya kok pelit ini loh. Ini teman-teman dari Pakualaman. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua. Jangan mikir Si Bakul loh, jangan mikir mlebu TV loh. Nanti mikirnya udah mlebu TV ini repot ini ya. Oke. Ya jelas tetap mikir mlebu TV Pak Imam itu loh ya. Tetap dandan, tetap cantik karena mau mlebu TV biar dagangannya tambah laris nanti Pak Imam. Iya betul. Dan kita juga kula nuwun dengan Pak Lurah, walaupun ini tetangga sebelah sebenarnya ya. Ini Pak Lurah Purwokinanti, Pak Muhammad Ismail. Pak Lurah. Pak Lurah kula nuwun. Sore Mbak Marta. Iya, ini ceritanya nebeng tetangga sebelah Pak. Ya mohon maaf, kami di Kelurahan Purwokinanti kebetulan untuk tempat yang luas itu baru direnovasi. Biasanya di dalam kepatihan, padahal luas di dalam banget kepatihan ya, yang punyanya Puro Pakualaman. Oh iya. Mohon maaf ini kami meminjam di Kelurahan Gunung Ketur. Gunung Ketur ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diizinkan kok Pak. Sopo ya aku. Terima kasih. Pak Imam. Temannya Pak Imam. Temannya Pak Imam. Oke, dan nanti kita selain ada Pak Lurah, kita juga nanti mau ngobrol bersama ini praktisi dan juga pelaku UMKM inspiratif dan juga ketua Forkom UMKM Kelurahan Purwokinanti, Mbak Dara Ninggardini Widasari SS. Namanya panjang banget. Oke Mbak Dara ya. Oke, nanti cerita-cerita menginspirasi
para pelaku UMKM, teman-temannya sendiri sebenarnya. Betul. Marta, Mas Aat, siap. Ini teman-teman saya luar biasa semua pada sore hari ini Luar biasa. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Kenapa semangat pagi? Biar semangatnya kayak bangun pagi terus. Oh iya, geragap gitu ya. Iya, kalau UMKM kan gitu, harus semangat terus begitu. Geragap kepepet butuh langsung semangat Betul. gitu. Dan ini Mbak Marta, sebelum kita lanjutkan acara yang sangat istimewa ini, kita mau langsung mendengar dari wakil dari kita semua. Betul. Pak Imam itu biar posisinya itu lebih mantap. Bagaimana keberpihakannya di UMKM. Tapi boleh dong lihat semangatnya. Kita akan lihat semangatnya ibu-ibu dulu sebelum Lihat nanti Pak semangatnya dulu Imam ya. yang akan menyemangati. Biar Kita mau tambah yel-yel ya. heboh. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Sudah istimewa kayak gini loh. Tinggal Pak Imam gimana ini Pak Imam? Nambahi Sebagai istimewanya. wakil, iya sebagai wakil rakyat. Istilahnya wajib bong mereka itu non sewu. Saya hadir karena bisa seperti ini karena mereka. Yang istimewa ini ya Pak. Iya. Yang istimewa. Yang istimewa ibu-ibu semua yang ini yang istimewir Pak. Monggo Pak Monggo Imam. Pak, boleh diberikan tambahan lagi. Boleh mungkin maju di sini biar semakin mantap. Saya menceritakan tentang peran di mana saya Boleh. terhadap UMKM ini. Betul sekali. Silakan Pak Imam. Tadi slogannya apa? UMKM Naik kelas. Naik kelas. terus Hebat istimewa. Istimewa. UMKM pertama nyebutnya. Terus Iya, Hebat. naik kelas. Naik judulnya. kelas, terus? UMKM hebat. Hebat. oh UMKM hebat. Betul. Terus Jogja istimewa. Wis tuwa iki lalen. Gak Izin apa-apa Pak. berdiri ya Mbak Dara ya, Pak Monggo, Lurah. monggo. Silakan Pak Imam. Saya itu takutnya kalau kentut dua-duanya semaput repot nanti. Tapi tepuk tangan dulu buat Pak Imam. Saya itu tepuk tangan itu paling sengit di tepuk Udah tangan. kenapa Pak? Apalagi kalau sudah selesai. Wah. Apa? Wis rampung dul, rampung Wah, linggableng. ya enggak. Silakan Pak Imam. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem panjenengan berdua ini Mbak Marta sama temennya. Lupa namanya ketemunya apa-apa, tadi. gak apa-apa. Ini sudah tua. Mbak Dara matur nuwun ya. Kemudian Pak Lurah. Nun sewu saya belakangin ya Pak Lurah. Kualat saya. Gitu. Kemudian semua ini teman-teman dari UMKM yang ada di Kelurahan Purwokinanti. Begini, nanti kalau Bu Siwi datang, utamanya begini. Saya nyatanya begini, peran pemerintah hadir itu sebetulnya untuk mensejahterakan masyarakat. Nanti kalau Bu Siwi hadir, sampingnya Mbak Dara betul sekali, Mbak Dara harus lobby. Apa toh program-program dinas dari UMKM? Ini apa? Program-programnya apa? Programnya si Bakul apa ditanya semua. Sehingga ketika Mbak Dara tahu semua program UMKM yang ada di tahun 2023 dan dapat disinkronisasi dengan program UMKM teman-teman di Purwokinanti, ini yang diharapkan. Jadi kesini ini tidak masuk TV loh. Kesini panjenengan tujuannya adalah UMKM panjenengan menjadi maju. Contoh sederhana, orang biasa kekurangan permodalan. Bagaimana berhubungan permodalan? Bagaimana Dinas UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menggandeng kekurangannya? Kemudian lagi, pelatihan tentang UMKM. Pak, di Purwokinanti itu hanya ada pelatihannya paling memasak. Melatih lagi apa dan membeli alat-alat ini, memberikan alat-alat ini. Kalau bisa ditambah. Ini yang selalu dilakukan. Fungsi saya apa? Fungsi saya adalah membuat aturan. Fungsi dewan itu di dalam UMKM dengan UMKM membuat aturan-aturan supaya apa? Supaya UMKM itu dimudahkan. Aturan yang bagaimana? Aturan misalnya tentang perizinan. Aturan misalkan tentang permodalan. Aturan jenengan sinkronisasi dengan dinas. Loh, Pak, aturannya penting tidak? Aturannya sangat penting. Karena begitu di dalam aturan, maka di situ ada anggarannya. Ketika dewan bersama eksekutif membuat aturan, di situ ada anggarannya. Ada anggaran untuk itu.
Misalnya apa? Pelatihan seperti ini. Ini kan ada anggarannya. Pasti anggaran ini yang mengesahkan adalah Banggar. Yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan adalah Dewan, pasti ada di dalamnya. Pasti ada di dalamnya. Sehingga panjenengan harus tahu, inilah yang harus panjenengan lakukan. Lobby terhadap Bu Siwi. Mengerti program-program hanya terus nanti setelah ini plunglap. Yang maju cuma ketuanya. Karena ketuanya selalu berhubungan. Yang maju cuma ketuanya Forkom sama orang-orang yang dekat dengan ketuanya. Yang tidak asal menjalankan. Contoh satu di UMKM. Program yang menurut saya itu bagus. Tapi menjadi tidak. Contoh begini. Sekarang ada kegiatan. Kegiatannya ini dicontohkan semua. Bahkan tadi saya dikasih snack. Misalnya makanan ini saya dikasih ini. Semuanya dikasih ini. Ini produknya siapa misalnya begitu. Saya hanya mencontohkan. Saya hanya akan bilang peran saya. Peran saya di situ. Peran saya di situ ini untuk mengirimkan, nun sewu ya. Mengirimkan harus ada perannya Dewan, maksudnya bukan saya, perannya DPRD. Untuk mengirimkan ini butuh ongkos kirim. Si Bakul mengatakan, ongkos kirim ditanggung si Bakul jika online-nya melalui si Bakul. Semua ongkir yang dikirim melalui si Bakul. Ongkir ini kan tetap ada anggarannya. Sing bayar siapa? Pemerintahan Provinsi DIY. Kan ini gratis. Bukan berarti kalau gratis pemerintah nggak mengeluarkan uang. Pemerintah mengeluarkan uang. Inilah yang dilakukan. Tetapi ada batasannya. Kalau sudah maju ya sudah, ongkirnya tidak. Pasti ada regulasi, ada aturan yang membatasi. Untuk ongkir itu 1, 2, 3. Nanti kalau sudah maju batasannya sudah tidak ada ongkirnya. Ngelirik rupanya ini ternyata ya elek aku ndelok ngene iki. Rupa aku elek tenan. Jadi aku isin aku nek ndelok dhewe ngene iki. Iya toh? Jadi nek ngomong gini harusnya artis. Iki saya hanya menceritakan peran Dewan. Ini saya harus membuat anggaran-anggarannya begitu. Yang bisa memajukan panjenengan. Contoh misalnya, rata-rata kemudian ada pelatihan dari Dinas UMKM dilatih memasak. Ya toh? Wes saya itu kadang-kadang sering mengerti betul karena saya orang kampung, kehidupannya kampung. Dikasih kemudian alat-alat memasak. Tetapi yang dikasih alat-alat memasak itu untuk kelompok UMKM. Ketika ini dipakai untuk kelompok UMKM non sewu lho. Kadang-kadang aku karo bojoku padu kok. Ya nah, apa meneh Mbak Dara karo wong UMKM ku kadang-kadang beda. Kepentingannya beda, gawene beda. Produk yang digawe beda. Ukuran pembuatan makanan beda. Enaknya pembuat beda. Sehingga apa? Banyak benturan yang membuat UMKM ini gagal. Jangan nanti non sewu produk UMKM non sewu. Kota itu pernah mengadakan program sangat bagus. Namanya Gandeng Gendong. Bagus. Gandeng Gendong misalnya membuat makanan-makanan kecil ini. Dibuat untuk snack. Untuk apa? Makanan-makanan kecil. Ini buat ini buat ini. Harusnya kalau buat ini bisa kota Jogja itu kota budaya yang wisatawan datang. Saya tidak mengatakan kota wisata ya. Kota budaya yang menyebabkan para wisatawan datang. Ketika para wisatawan datang, dia kan banyak oleh-oleh. Bisa terkenal namanya. Memajukan ini. Tetapi ketika Gandeng Gendong diawali pertama untuk mencoba supaya penduduk itu membuat enak-enak gitu. Non sewu pemerintah itu kalau membuat gitu bayarnya sebulan. Padahal orang-orang tidak punya, non sewu orang-orang yang pengusaha kecil, nek sebulan ya mendem. Betul tidak? Kok betul tak? Aku berharap berjawab tidak. Makanya Gandeng Gendong baru program pemerintahnya jadi geblak. Betul. Jadi 3G. Harusnya pemerintahan non sewu dari pemerintah dan DPRD ini membuat ketika nggak program Gandeng Gendong. Ini ada program lagi yang namanya apa? Pemberdayaan di dalam
LPMK, pemberdayaan ini bagaimana LPMK itu punya kas kecil yang bisa untuk putaran gandeng gendong ini. Sehingga gandeng gendongnya tidak ngeblak. Ini harus diimbangi aturan ketika ditanya bayar piye dinas iki karena aturannya 1 bulan. Ini yang tidak bisa, makanya saya katakan peran Dewan adalah membuat aturan. Di dalam aturan-aturan ini ada anggarannya. Anggaran inilah yang kemudian meringankan rakyat. Itu peran saya. Di gandeng gendong peran saya banyak sekali, artinya peran DPRD terutama Komisi B. Saya Komisi D. Jadi komisi yang beda dengan saya. Komisinya beda dengan saya, Komisi D saya. Ini mitranya itu Komisi B. Di Komisi B saya pasti tahu karena saya duduk di Banggar. Pasti ada narasinya untuk memajukan UMKM, salah satunya itu tadi. Saya pernah membaca, pernah melihat narasinya bahwa ongkos kirim yang melalui Sibakul itu gratis. Nggih mboten? Nggih mboten? Nek pas nggih kok angel, nek pas sing salah nggih bareng. Ning nek sing bener kok angel, nggih ta? Bener mboten? Sibakul itu pernah ongkos kirimnya dibiayai oleh pemerintah, oleh dinas. Bener toh? Inilah yang dipakai. Ada kesulitan misalnya lagi. Masalah permodalan, bagaimana permodalan dimudahkan. Mudah permodalannya ada bermacam-macam loh. Bagaimana pemasaran dimudahkan. Ndamel ning jenengan mboten saged ngedol, nggih mboten? Nggih mboten? Nun sewu, saya punya rahasia, aku iki yo bakul. Jangan dipikir saya anggota DPRD, saya bukan bakul loh. Boleh tanyakan di Kementerian Kidul, saya dulu bakul tas. Saya dulu juga membuat kerajinan tas. Ya toh? Yang namanya orang usaha itu juga ada doa dan keberuntungan. Saya perlu cerita, nek cerita enggak dikira aku apa-apa dikerjake. Saya dulu ketika masih remaja saya buat tas. Tukang saya 15. Dari tukangnya satu namanya Pak Pairin. Sampai saya punya tukang 15. Karena apa? Saya produknya ngedol-dol yang pasar, Mbak. Saya memarketingkan sendiri. Saya apal dulu pasaran saat di Iyus, pasaran sampai Jawa Tengah yang selatan ini semua saya apal. Misalnya saya Senen Pon ada di sana, Selasa Pon Wage, Selasa Wage ada di sana, saya apal. Karena saya harus membawa tas, jual di pasar-pasar itu. Karena yang saya jual waktu itu tasnya tas Mbok D. Yang pembeli bakul-bakul pasar itu. Nah, ini yang namanya ketangguhan, belum ada jaminan pemerintah seperti ini. Makanya sekarang pemerintah hadir di sini, manfaatkan. Saya hanya pesan manfaatkan, kemudian kita tugasnya adalah membuat aturan-aturan. Aturan itu nanti di dalamnya ada fasilitas-fasilitas untuk panjenengan orang-orang UMKM. Kemudian dari fasilitas itu nanti panjenengan lihat dari dinas itu apa fasilitas yang diberikan. Yang penting itu. Jadi peran saya yang paling penting, saya membuat aturan yang nanti aturan itu untuk UMKM itu saya memberikan fasilitas ke panjenengan itu bisa memenuhi. Tapi tidak semua fasilitas akan bisa terpenuhi loh, karena anggaran itu terbatas. Yang namanya itu anggaran itu terbatas. Anggaran itu tidak hanya untuk dinas UMKM, tetapi untuk ini koperasi dan UMKM ya. Benar toh? Koperasi dan tidak hanya untuk itu, tetapi untuk yang lain juga, untuk dinas-dinas yang lain. Sehingga pasti anggarannya terbatas. Tetapi semaksimal mungkin untuk memberdayakan masyarakat, ini dilakukan. Contoh sederhana, saya berikan contoh. Daerah sini, Purwokinanti itu dekat dengan Puro Pakualaman. Daerah Puro Pakualaman besok Ngalioboro ini, non sewu, besok itu menjadi warisan kota budaya dunia. Dari sumbu filosofi ya, dari Kandang Menjangan, Keraton sampai Tugu ini menjadi kota warisan budaya dunia. Ketika menjadi kota warisan budaya dunia, banyak pendatang. Ketika banyak orang datang, wisatawan pada datang, maka banyak orang membeli oleh-oleh. Bagaimana di daerah sini nih, sekarang orang sentra oleh-oleh itu ada di Non Sewu, ada di Patok kalau bakpia. Ya toh? Kemudian ada orang yang pandai membuat di Umbul Harjo, Kurniasari itu. Bakpia itu. Bisa lah, saya tidak promosi loh ini ya. Ini hanya saya mencontohkan.
Karena dia pandai memarketingnya, Kurnia Sari, siapa tahu di antara panjenengan semua nanti bersama-sama di sini ada sentra, entah membuat wingko, entah membuat masakan makanan lokal, jenengan dilatih membuat nun sewu ya, masakan untuk dengan tanaman lokal, hasil lokal, tanaman lokal. Misalnya ketela apa hasil itu. Ketika dilatih itu jenengan pakai telo ungu ya toh. Pernah saya dikasih contoh, saya nggak perlu. Tapi semoga semua baik teman saya. Bos, sama saya ngundang saya bos. Bos, aku gawe apa? Bakpio ketela ungu tak pangan saya nak. Waduh, ada yang ini wes orang oleh-oleh payu saya gitu. Nah, ini harusnya digalakkan terus panjenengan naikkan kualitas. Naikkan kualitas sehingga apa? Sehingga orang memakan itu menjadi betul-betul oleh-oleh itu merasa ini khas khusus. Contoh misalnya, orang itu terkadang marketingnya. Orang bawa bakpia. Bakpia itu dari bahan khusus yang ada di tanaman lokal. Mungkin ada jamu-jamuannya. Rasanya mungkin agak kurang. Tetapi ada cerita di luar. Nek mangan iki mencegah penyakit gula. Nek makan makanan bakpia ini bisa menurunkan kolesterol. Nek makan bakpia ini kan bagian dari marketing. Marketing itu kan cerita. Marketing itu cerita. Nah itu yang namanya marketing. Kenapa kok saya tahu marketing? Karena saya sebelum jadi anggota dewan dulu, saya adalah direktur, kalau jenengan tahu yang namanya PT High Life, perusahaan gulas. Itu dulu GM-nya Imam Priyono tahun 92. Jadi saya mengerti tentang marketing, menjual produk itu bagian dari saya dulu. Karena saya dulu general manager-nya High Life, PT High Life. PT High Life itu bergerak dalam apa? Gula asam. Ini yang saya lakukan dari 92. Kemudian kalau panjenengan tahu ICA, International Chemical Imperial, dulu saya pernah juga menjadi depot account officer-nya di situ. Salah satunya apa produknya Yocet, itu juga marketing. Jadi sebelum jadi dewan itu saya itu sebetulnya malang melintang di dunia usaha. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan pantang menyerah, tetapi bagaimana, makanya sering mengatakan bagaimana orang itu non sewu sederhana wae, yang namanya kelemahan menjadi kekuatan, yang namanya kekurangan menjadi kelebihan. Itu bagaimana kita menceritakan, bagaimana kita menceritakan. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga peran dewan saya membuat aturan-aturan regulasi itu mampu memberdayakan UMKM. Regulasi salah satu regulasi sederhana aja, membuat aturan. Pemerintah Kota Yogyakarta membuat aturan. Nek namanya supermarket kecil kayak Indomaret, Alfamart itu namanya apa? Dibuat aturan, setiap Indomaret wajib non sewu, wajib untuk misalnya mengambil hasil dari UMKM. 30% hasil dari UMKM. Tapi dibuat aturannya resmi. Nek dibuat aturannya resmi nggak bisa nggak dibuat aturannya resmi. Gitu loh. Nek nggak dibuat aturannya resmi nggak bisa. Harus semuanya aturannya itu merupakan perda, merupakan apa. Apalagi saya melihat Alfamart, Indomaret sekarang menjamur luar biasa di Kota Yogyakarta. Nah, inilah yang kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil, aturan-aturan yang diambil sehingga aturan-aturan ini berpihak pada masyarakat kecil, berpihak pada pengusaha kecil. Ya toh? Jangan nanti non sewu Purwokinanti untuk misalnya ada apa yang namanya kalau buat pameran di Jakarta, Purwokinanti menggejatah loro wis padu sing dipelenguti Mbak Dara. Sesuk kaya ora entuk langsung karo Mbak Dara iki ulahe Dara gitu. Nggih mboten? Itu gitu, karena pertentangan itu enggak bisa.
Ini kebersamaan semua kegotong royongan dengan aturan yang semuanya bisa sejahtera. Inilah yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya matur nuwun sekali. Tapi yang jelas panjenengan semua ling inget ke aku semedeni, terutama sing ngarep medeni. Mendelong terus. Nggih, itu nggih. Nggih, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk Pak Imam Priyono. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Ya, kalau tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh Pak Imam untuk kita semuanya. Betul sekali. Keberpihakan Dewan untuk UMKM khususnya yang ada di sini sudah diinfokan banyak sekali, dan kita juga di sini tadi sudah informasikan ya Mbak Marta. Pokoknya dimanfaatkan helpdesk-nya Sibakul, foto produknya semuanya. Betul. Untuk ibu-ibu bapak di sini. Tadi ingat juga loh Pak Imam soal free ongkir. Oh iya, free ongkirnya juga luar biasa diberikan. Ada berapa miliar? 3,5 miliar. 3,5 M gitu ya. 3,5 M. Nah, yang tadi sudah dirasani sama Pak Imam. Sudah hadir dari bersama Dinas kita di sini. dan UKM DIY sudah hadir. Pak Wisnu Hermawan. Pak Wisnu. Selamat siang. Iya, berasa nggak tadi diomongin sama Pak Imam? Ingat-ingat. Saya tetap mendengar tadi tausiahnya beliau. Iya, tausiah UKM tadi ya. Bagaimana Dinas Koperasi dan UKM ini punya keberpihakan juga program yang memfasilitasi UKM. Sebagai satu atap pemerintahan antara eksekutif legislatif memang harus saling mendukung. Betul. Dalam rangka pemberdayaan UMKM. Itu dia. Maka kita mau sapa para pelaku UMKM ya Pak Wisnu ya. Karena tadi kan beliau-beliau ini mendengar, sekarang giliran kita dengarkan. Oke, yang pertama Mbak Marta. Kita mau menyapa yang tadi tuh diomongin terus sama Aat. Yang mana? Yang bagus ini ini? Ada yang punya batik paku Pak. Batik paku Pak Sinten. Boleh berdiri di situ Pak. Dari situ aja nggak apa-apa Pak. Pak Wistri, aku boleh ngambil produknya ya? Boleh, tak ambilin aja Pak. Okay. Pak Wistri, cerita ini kok batik paku itu ceritanya gimana Pak? Ya, ceritanya itu dulu ada rasa bosan dari membuat batik dengan teknik yang biasa-biasa saja. Terus? Kemudian saya ubah gimana caranya batik yang lain daripada yang lain. Itu caranya dengan dipaku. Yang dipaku apanya Pak? Kok nggak bolong Pak? Itu kainnya. Ya. Setelah digambar. Ya. Lalu saya labur pakai malam. Oh, dilabur malam terus dilukai dengan paku gitu Pak? Ya, digaret gitu. Iya. Maksudnya diginiin gitu ya sama Pak pakai paku. Berarti ini satu-satu Pak kalau ngelihat kayak gini nih. Iya, digaret gini. Jadi garis-garis ini Pak? Iya. Oh. Itu setelah semua. Iya. Baru kemudian tak kasih warna hitam. Oh, di hitam. Ya.
Jadi itu kalau batik biasa kan kulturnya putih, itu kulturnya hitam. Oh iya, jadi yang nggak kena malam dikasih warna hitam. Garisnya itu. Ya. Itu kasih warna. Terus dilorot. Bukan, dikasih warna hitam dulu. Oh ya. Setelah selesai dibilas, kemudian tak pecah. Masih dipecah lagi. Dipecah lagi itu yang ada garis-garis itu, dipecah dengan digulung-gulung. Oh, malamnya biar hilang. Biar pecah malamnya. Biar cracking di sini nih. Iya, crackingnya tuh. Pokoknya lek gawe angel ngono wae. Ya begitulah. Niki ngomong-ngomong lek angel ngeten niku larang mboten Pak lek nyati. Kalau untuk harga saya mesti murah sekali. Lah kok murah Pak, wong kan diterang kewe nganti aku radong lho. Iya. Ya karena bayanginnya aja enggak. Store sama pengepul. Enggak dijual sendiri Pak. Ya itu memang saya buat sendiri. Enggak, jualnya. Kalau jual sendiri itu lama ya. Ya itu. Cepet murah cepet rapopo gitu ya. Ya pokoknya saya produksi berapa, misalnya produksi 20, ya saya store langsung hari itu harus laku semua gitu. Ini kalau satu gini Pak, misalnya ini tuh bikinnya berapa lama ini Pak? Kalau per 10 itu sampai 2 minggu. Ini bikin 2 minggu. Iya. Ya 10 itu 2 minggu kerja. Ini kan unik ya Pak, maksudnya jarang ditemui lah di Jogja ini bentuk. Jarang sekali. Iya. Ya saya sudah survei kemana-mana ke toko-toko itu nggak ada yang bikin seperti yang saya buat itu. Makanya. Harusnya kan eksklusif ya. Iya. Eksklusif tuh harusnya punya nilai lebih itu. Harusnya eksklusif. Ini juga nantinya boleh jadi identitasnya Purwokinanti nih Pak. Iya kan? Nanti kita sama Mbak Dara itu. Iya. Nanti saya bisikin Mbak Dara. Tadi mungkin nanti pakunya diganti ri jeruk gitu kan lebih kan sama. Bandeng aja sekalian ri bandeng gitu ya. Itu kan lebih unik gitu loh. Jadi ibu-ibu nanti yang mengelola bandeng presto. Kita yang ngelamuti. Nanti rinya kasih Pak Wisnu. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Sama-sama. Semangat ya Pak. Matur nuwun. Terus kita juga punya pepes kaleng, itu Bu Nila. Bu Nila yang mana Bu Nila? Yang mana? Oke. Produknya ya Bu. Iya, pepes kok dikalengin loh ya. Ini toh. Iya, boleh cerita Bu, ini pepes dikaleng gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya saya pepes yang dus biasa ya, aja. yang biasa. Kemudian ketika COVID itu banyak ada Zoom. Saya selalu ikut Zoom, jadi cari ilmu lah gitu. Dan saya dapat fasilitas dari LIPI, dari Desperindak, kemudian dari Dinas Koperasi untuk izin semua untuk menjadi kaleng itu. Jadi yang bantu saya bisa kaleng itu dari 3 institusi instansi, tadi. ya. Ini Bu Nila ceritanya kan udah Sibakul ya Bu. Udah berapa lama Bu? Dari 2019 saya sudah dapat Sibakul. Fasilitasi apa menjadi saya anggota dapat halalnya, kemudian kalau dari Sibakul sih baru halalnya. Kalau free ongkirnya sudah pernah belum? Saya sudah. Oh sudah. Sudah lama. Sampai mana terjauh ngirim dapat free ongkir Bu? Kalau saya masih dalam kota, karena seringnya produk saya dibawa ini ya langsung, jadi tidak memakai. Oh dibeli langsung dimasak, dimakan sendiri gitu ya biasanya? Enggak, dibawa kalau produk saya sampai Jakarta, sampai Malaysia, sampai Filipina Jakarta pun bisa. Oh tapi sama konsumen yang iya. Gitu ya, jadi oleh-oleh mereka ke sana gitu ya. Jadi ada orang Filipina langsung pengen merasakan pepes ikan mas. Kalau saya itu sebetulnya ikan mas, tapi kalau yang di produk saya apapun ikan saya pepes sesuai permintaan. Tapi kalau saya sendiri membikinnya pepes ikan mas. Pepes ikan mas. Ikannya apa enggak kasihan Bu, cantik nih ikan mas sih. Kan ini ikan masnya tuh kan ikannya segar, bersih dan banyak khasiatnya. Nah, saya ingin mengembangkan juga seperti itu. Jadi pokoknya buat para ikan hati-hati, jangan deket-deket Bu Nila. Nanti dipepes. Pepes kamu. Oke Bu, ini kelompok apa sendiri tadi Bu? Kalau waktu pas itu ketika pengalengan, khusus pengalengan semua ada kelompoknya. Bareng-bareng sama teman yang lain ya waktu itu ya. Karena kan
ketika saya lolos dari 1.000 pengikut hanya 150, kemudian direkrut lagi sampai 50. Nah, dari 50 itu Jogja paling banyak UMKM yang menggunakan fasilitas di Balai POM-nya oleh waktu itu. Karena keterbatasan setiap instansi kan tidak semua keterbatasan kuota ya. Iya. Jadi ada yang kaleng itu ada yang dapat dari Dinas Koperasi dan Dinas Desperindak. Kebetulan kalau saya dapat dari Desperindak. Kalau teman-teman maksudnya ini Bu dibikinnya bukan berkelompok tapi Ibu sendiri gitu loh. Ini Ibu sendiri yang bikin sendiri. Tapi ketika di LIPI kan harus maklunnya harus banyak, harus 700 sampai 1.500 gitu. Jadi kita berkelompok gitu. Baik. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kemudian kita juga mau tanya sama Bu Dina yang punya mukena Azahra. Iya, ini mukenanya cantik banget, dibikin kayak hampers gitu. Boleh cerita Bu, kenapa dibikin kayak gitu? Karena memang banyak permintaan. Jadi mukena itu buat apa biasanya untuk bingkisan? Bingkisan biasanya. Buat kado ya? Iya, kado misalnya untuk hari raya gitu ya Bu, atau sebagai bingkisan untuk dikasih ke orang, teman, guru, seperti itu. Lucu ya jadinya ya. Iya. Ini ada segmentasinya. Bu, masarinya lewat apa Bu? Selama ini saya sudah punya banyak reseller Bu. Iya, jadi saya jualnya online via medsos gitu. Oke. Jadi sampai mana nih biasanya ngirimnya? Kalimantan. Bisa sampai Kalimantan. Ke Malaysia juga udah ada. Iya. Ngajarin ibu-ibu yang lain nggak nih buat gimana caranya biar dapat ketemu reseller, bisa ngirim sampai ke luar negeri? Sebenarnya awalnya itu cuman dari mulut ke mulut ya Bu, karena kan dulu saya bekerja, terus ini cuman sebagai sampingan saya karena saya suka gitu loh, suka menjahit. Kalau motif mukenanya itu rata-rata kayak gini atau gimana Bu? Saya setiap motif itu tidak bikin banyak Pak, jadi memang saya ingin mukena saya itu eksklusif gitu loh. Jadi iya betul. Tidak banyak orang yang menyamai mukena saya. Satu motif itu saya cuma bikin 2 atau 3 pieces berarti aja. benar-benar limited edition gitu ya. Iya. Jadi memang kalau saya tuh yang pengennya kalau misalnya saya upload produk itu orang itu cepet-cepet Bu, cepet-cepetan beli karena biar langsung cocok gitu ya sama motifnya ya. Ya sekali beli mukena saya. Berarti itu salah satu trik ya Bu, biar cepet laku itu harus bikin limited edition. Belum lagi nanti call to actionnya ini cuma 2 menit gitu ya, boleh dibeli. Habis 2 menit. Kalau nggak kepake tak pakai sendiri gitu misalnya, boleh. Ya nggak jadi bakul. Iya baik, terima kasih banyak Bu. Kita juga punya ketua Forkom Kemantren Pakualaman sebenarnya yang punya produk juga. Boleh berdiri Pak Dwi. Yang mana Pak Dwi? Saya dibisikin sama Mbak Dara soalnya tadi. Ini soalnya tempatnya di sini, rumahnya di belakang sini loh. Gak boleh nanti kita. Pak Dwi. Pak Dwi ini punya produk juga kebetulan. Produknya apa Pak? Untuk produk dari kami semua olahan rempah minuman terutama Ibu. Ini ada yang memabukkan enggak ini loh, bir peletok loh ya. Bir peletok Pak. Iya, bir peletok itu sebenarnya kan racian rempah semuanya itu. Jadi 14 item rempah kami racik di dalam situ. Biasanya kan yang jual di Jogja itu bentuknya cair. Ya. Ini baru ini saya lihat bir peletoknya kok sudah instan. Instan, iya. Itu kami mulai dari tahun 2017 dari segar, lalu kami tingkatkan menjadi sirup, ada sirup juga, terus instan itu juga, terus nanti permen. Permen. Ada permen. Permennya juga ada. Bir peletok. Yes. Permen peletok gitu Pak. Permen bir peletok. Iya. Termasuk ini ada, ini rempah khusus dewasa. Iya. Bapak juga menggunakannya? Pasti karena kan kami meracik. Terus itu harus gramasinya harus kita benar-benar hitung gitu biar dipakai sendiri segi manfaatnya pun
bisa dirasakan juga oleh konsumen seperti kan itu. kelihatan tuh. Kalau saya tuh cuma minum air putih ya, soalnya jadi yang ini kelihatan ini produknya diminum sendiri juga. Terus nggak jadi jualan dong? Nggak jadi no. Iya, Pak, ini produknya sudah sampai mana aja, Pak? Siapa konsumennya biasanya? Kebetulan kami ada beberapa macam ataupun orang-orang yang membantu kami dalam pemasaran reseller itu dari Sabang sampai Merauke. Oh, kok bisa ketemu reseller sampai segitu banyak? Lewat sosmed juga, lewat Cibakul juga. Lewat Cibakul juga. Baiklah, boleh tepuk tangan dong buat Pak Dwi. Satu lagi Mbak Marta, ini ada yang cantik juga. Penasaran banget sama yang punya ini apa? Kue tapi ada bentuknya dikemas menarik. Siapa, Mbak? Ini yang punya? Oh, siapa? Mbak Ika. Iya, lucu banget. Ini apa nih, kepikir oleh megang sini toh. Gila. Oh. Kepikir kayak gini. Iya, kebetulan saya memang sering bikin cake untuk pesanan gitu. Terus ini kebetulan saya baru bikin yang pertama kali ini untuk sandwich cake karena memang baru banyak yang sandwich upload cake. Gini. Baru dari produk saya Unik Cake ya. Apa namanya produknya? Uni Snack and Cookies, yes. Iya. Uni ini uni orang Padang? Sebenarnya bukan. Sebenarnya saya namanya Unit, terus kita bikin Uni. Biar cute gitu ya, biar cute. Yes. Oke. Ini biasanya customernya siapa yang disasar, Mbak? Itu kemana aja bisa, Bu. Jadi kemana aja bisa? Maksudnya coba iki digon-jagong ya iso kok ngene iki. Iya, itu buat hampers cantik banget. Ora bisa nggontas lho. Masa buat jagong gini loh ya. Maksudnya buat hampers. Iya, buat hampers, buat cantik. birthday gitu ya, ulang tahun, acara-acara spesial gitu bisa. Lucu banget ya. Berarti kayak gini kan packagingnya sudah unik, ada mereknya, itu udah pinter ngitung HPP ya? Apa? Iya, kadang masih bingung juga sih karena kadang bahan untuk itu kan kadang naik. Jadi kendalanya di situ aja sih. Ora badi gitu sering ya? Iya itu sering sekali. Oh sebentar, ini kayaknya yang setuju banyak ibu-ibu paling. Tapi wes gawe ketoke payu bendina payu kok ora ono dite iki ngendi to iki. Udah matok harga, ternyata bahan bakunya naik. Aduh itu susah sekali untuk bakulan. Mau ditahan kok sudah jadi. Ya. Oke, baik sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini juga banyak produk yang menarik di sini. Ada yang bikin Songgo Buono. Wah, ini Mana, Mbak? Khas banget loh. Siapa boleh angkat tangan? Oh iya. Oh, Ibu. Terus ada yang bikin itu apa ya? Yang sebelahnya? Sebelahnya itu kembar Kinanti itu. Oh sama. Ini ada pecel lele Mbah Dut yang di packing rapi ini. Ada batik juga ya? Ibu-ibu yang punya batik siapa? Oh sendal, ini punya. Sendal. Iya, sampai kita nggak kelihatan. Tak kira sandalnya Mbak Dara ngopo, tak copot sandal barang tuh. Ternyata ini produk. Iya, mosok 3 loh ya dicopot semua ya. Sandalnya punya siapa? Ibu-ibu? Oh ibu, ya. Hebat. Oh ada 2 juga. Terima kasih banyak. Dan? Pakan burung. Pakan burung. Tak kira kotian nih. Jebul pakan manuk. Iya. Pakan pokoknya burung. kita apresiasi buat ibu-ibu semuanya. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Pak Wisnu boleh ditanggapin dong gimana? Terutama yang tadi Pak wes gawe oke payu duite ora nyantol gitu tuh. Saya sampai bingung ini tanggapi apa di Purwokinanti sedemikian hebat. Jadi Purwokinanti kan adalah satu kelurahan yang di dekat pusaran pusaka ya, pusaka budaya kita. Dekat sini kan tidak jauh ada Puro Pakualaman. Jadi aroma kulturalnya cukup kuat di sini sebenarnya. Apalagi akses di Kelurahan Purwokinanti ini cukup sebenarnya kalau kita bicara branding sudah cukup terkenal ya. Sebenarnya kalau saya ingat Purwokinanti itu produknya rujak es krim sebenarnya. Cari kok nggak ada rujak es krim, makanya memang. Tapi mungkin itu yang sisi lainnya. Tapi di sini ketika hadir di sini ternyata produknya sangat beragam sekali, sangat banyak
Dan kalau ini sekilas depan aja tadi belum ada nasi jinggo aja ada labelnya itu, makanya nggak sekedar model kucingan tapi ada stikernya jinggo seperti yang lele itu tadi ya, nasi lele ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat produk-produk di Purwokinanti ya dari sisi tata kelola bisnisnya sudah cukup lumayan sebenarnya. Kalau bicara baik belum, tapi sudah cukup lumayan. Arti lumayan itu dari katakanlah tadi masyarakat sini spirit entrepreneur-nya ada. Opo-opo iso dadi duit, opo-opo iso di upokoro. Tadi bicara wedang Mas Aat tadi, wedang bir pletok, ada permen bir pletok, itu sudah kreatif sekali. Bahkan beberapa literasi akses digitalnya sudah cukup kuat. Dia sangat wajar sekali ya. Di sini kan daerah urban yang ramai sekali, untuk memasarkan apapun bisa dan aksesibel sekali itu. Dan produk-produk yang setiap hari mulai dari jajan pasar, kemudian dari yang eksklusif. Tadi saya ini yang tadi diceritakan tentang mukena ini sangat eksklusif sekali. Saya salut. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang beda. Ini yang benar memang seperti ini. Kalau membuat sesuatu harus beda. Ini kok tadi unik ini, ada kemasannya dibuat model Ka'bah. Ada bentuk-bentuk yang mungkin tidak seperti biasanya dan dibuat bentuk beragam. Ini yang memang perlu bisa kemudian pola-pola pikir seperti ini bisa ditularkan kepada teman-teman UMKM yang lain. Memang ada yang etnik ya, yang ketiga yang etnik seperti batik paku ini ya saya tidak tahu ya, batik paku ini sebenarnya di dalam Puro itu juga ada banyak pembatik di sana. Apakah bisa nggak nanti brandingnya itu dikolaborasikan dengan Puro gitu kan nanti, karena kalau nanti bisa dikolaborasikan dengan Puro itu pasti gaungnya tidak hanya untuk Purwokinanti saja, tapi ya memang ini produk-produk Jogja. Produk-produk yang mungkin pusat pusaka Puro Paku Alaman gitu kan. Brandingnya itu kan kuat sekali. Bahkan pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Puro itu sudah ya tidak hanya nasional, tapi sudah global. Sudah internasional. Bahkan batik keluaran Puro itu dihargainya mahal. Itu kan, apalagi kalau nanti brandingnya katakanlah yang batik Paku aja Gusti Putri itu kan, nanti katakanlah hanya simbolis, tapi ini bisa digunakan kemudian bagaimana kolaborasi Kelurahan Purwokinanti, masyarakat sekitar Puro Kakak dengan titik pusaka budaya yang ada di Jogja ini kemudian untuk membranding apa-apa produk masyarakat yang ada di sini. Ini kan karena kalau lihat potensinya sangat kaya sekali di sini dan sangat kreatif sekali. Tadi di sini tuh sampai bingung tadi Mbak Marta bingung, ini yang begitu banyak yang perlu dikenalkan. Opo-opo no, itu duduk sentra sepatu yono sandal, ada sentra tanduran ini juga ada, sentra kaktus juga ada, kemudian jajan pasarnya juga banyak sekali, belum pakan burung tadi ini ternyata di sini apa-apa ada. Jadi mungkin spirit entrepreneur yang didukung dengan sarana yang memadai ini yang kemudian membuat masyarakat di sini kemudian struggle. Bisa membuat sesuatu untuk kemudian bernilai ekonomis, kemudian menghasilkan uang untuk kemudian bisa menghidupi. Nah ini yang kemudian mestinya bisa kita support. Tadi Pak Imam sudah menjelaskan beberapa skema pemerintah free ongkir, ya monggo dimanfaatkan Bapak Ibu nanti. Di sini toh kami juga di dinas masih membuka slot sertifikasi halal PIRT, monggo dimanfaatkan dan itu semua gratis. Jadi forkom di sini Bu, nanti kalau ada yang pengen memanfaatkan skim-skim dari kami monggo dimanfaatkan. Syaratnya apa? Anggota Sibakul dulu. Daftar Sibakul gimana? Tinggal buka YouTube, ngetik cara daftar Sibakul aja sudah ada. Toh nanti udah selesai acara ini di pojok sana juga ada layanan desk untuk daftar Sibakul. Belum punya PIRT bisa daftar di sana.
belum punya NIB nanti dibantu fasilitasi di pojok sana. Ini bentuk keberpihakan kami agar ibu-ibu yang sekarang pengen meningkatkan tata kelola usahanya ini bisa semakin ada hasilnya. Bisa naik kelas, enggak itu saja. Kami nanti ingin mendorong, tapi yang didorong itu mau atau tidak ya ini mindsetnya nanti. Itu memang orang usaha itu macam-macam. Ada yang eksklusif, ada yang sedang-sedang saja, ada yang pengennya beda, ada saja yang ngene cukup. Nah ini semua itu saya lihat tadi ada di Purwokinanti ini. Ayo monggo bareng-bareng nanti melalui Forkom, ini bareng nanti. Karena produk unggulan Purwokinanti yang berpotensi untuk naik kelas itu banyak sekali. Ayo ditoto nanti gimana, dirembuk bareng-bareng dengan Pak Lurah, dengan Forkom, arahnya kemana kita siap mensupport nanti. Bentuknya seperti apa kita siap mensupport. Tidak hanya nanti, produk unggulannya tidak nanti. Kalau dilihat banyak nanti yang memang berpotensi itu mana, struggle-nya ada atau tidak, jiwa untuk majunya ada atau tidak, ayo kita maju bareng-bareng. Itu. Saya kira itu Mbak Malta, dan saya sangat apresiasi terhadap produk-produk warga yang ada di Purwokinanti ini Pak Lurah. Ini adalah aset yang mestinya bisa menumbuh kembangkan ekonomi di sekitar Puro Pakualaman ini. Jadi nanti kalau pengen browsing nulis Purwokinanti di katakanlah Google ini tidak hanya munculnya rujak es krim, tapi ya batik paku, kemudian minuman wedang bir peletok, kemudian pakan burung, sandal, apalagi mukena yang eksklusif, ini bagus sekali ini. Ini apalagi? Songgo Buwono, Pak. Songgo Buwono. Nah, ini kemudian ada brand Songgo Buwono khas Purwokinanti. Songgo Buwono khas Pakualaman Sisih Wetan. Nah, itu seperti itu bisa dibuat sesuatu yang khas, beda dan menunjukkan kelasnya. Ini yang penting. Betul sekali. Boleh tepuk tangan buat Pak Wisnu. Penasaran nama makanan yang ada di sini, bedek-bedean itu ya. Nanti kita bikin viralkan itu ya. Pokoknya nanti ada pertanyaan, nggak ada hadiahnya wes pokoknya. Ya masa kene iki luar biasa Mbak Marta. Apa-apa no fashion, makanan, semuanya. Kursi sih ora ono. Apa? Duit iki sok ora nyantol loh. Nanti makanya kita akan informasikan ke ibu-ibu semua biar duitnya nyantol bagaimana pelatihannya, kita semua ada fasilitasnya. Betul. Dan Pak Lurah itu sebenarnya strateginya gimana sih ya? Dan Mbak Dara ini sebagai ketua Forkom ini sebenarnya mau merangkul gimana? Nanti setelah ini kita tanya ya. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya.
Oke. Drama baru aja dimulai ke. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Boleh nggak tebak-tebakan bro? Boleh. Sama Pak Lurah ya? Coba. Iya. Pak Lurah. Iya Pak Marta. Selamat sore. Tapi nggak ada hadiahnya ya Pak. Iya. Pak bisa menebak makanan yang kalau dari Mbak Dara lurus ya. Ini dekatnya Songgobuwono yang warnanya pink Pak. Apa Pak namanya Pak? Sering lihat loh. Ayo Pak Wisnu boleh jawab. Pak Wisnu boleh jawab kalau tahu namanya. Itu namanya codot. Codot. Tadi soalnya kita juga tebak-tebakan Pak, nggak ngerti. Codot Pak, betul Pak. Codot ya. Nah, yang isinya gula merah ya. Betul. Gula pasir ya kalau codot apa ya Bu? Saya mah enggak. Pasir kan, gula pasir ya. Iya. Kalau gitu, gula merah itu cemplon. Cemplon. Kalau karena Bapak nggak bisa nebak toh Pak, hadiahnya nggak jadi ya Pak. Hadiahnya buat yang bisa nebak, boleh ngambil codot sesuka hati. Oh enggak nih. Wah, silakan. Pak Lurah, ini Ya, sebenarnya kan potensinya banyak banget di sini. Nah, proyeksinya atau programnya Pak Lurah sendiri untuk UMKM ini menopo Pak yang direncanakan? Baik Mbak Marta dan pemirsa dan forum Forkom UMKM di Kelurahan Purwokinanti. Kita tahu bahwa Kelurahan Purwokinanti ini banyak potensi tentang kuliner, khususnya ya di program kami nanti dalam waktu dekat kami bersama dengan Forkom UMKM ini mau ada suatu event yang atau bazar seperti itu. Nanti di sepanjang jalan mungkin kami coba untuk 3 bulan dulu, 3 bulan sekali di apa namanya? Itu sepanjang jalan mana Pak? Di jalan kita coba di sepanjang jalan depan kelurahan itu ada Jalan Harjowinatan. Oh, nanti Harjowinatan. kita setiap 3 bulan sekali di hari Sabtu gitu atau Minggu kita kumpulkan UMKM gitu ya? Oke. Kita di sepanjang itu untuk memberikan kesempatan untuk menggelar dagangannya, baik itu kuliner, kerajinan dan apapun yang ada di masyarakat. Ada syarat dan ketentuannya nggak Pak? Harus anggota Forkom. Harus anggota Forkom Jadi UMKM. saya sama At kan bukan, nggak boleh buka lapak di situ ya Pak. Adalah warga Kelurahan Purwokinanti. Oke. Nah, tapi untuk itu kami kendalanya memang untuk memulai itu butuh fasilitasi sebenarnya. Kan ada tenda belum kami punya. Oke. Dan ini mungkin kami dalam kesempatan ini untuk melirik sebelahnya Pak. Iya Pak. Dinas Koperasi dan UKM DIY Langsung dijawab ya. untuk Iya. bisa Bersurat memberikan saja Pak Lurah nanti. Baik, terima kasih. Nanti kita kita langsung tindak lanjuti. Iya. Seperti itu Mbak Baik. Marta. dan Oke. Mas Menarik. Ibu-ibu tertarik nanti kalau ada event bazar gitu pameran langsung di pinggir Dibikinin jalan. tempat, difasilitasi, nanti Mau ikut? tinggal masang Iya. dagangan. Mau Bu?
Beneran. Napa saya ajak dipajang napa Bu? Saya Mas. Penglingguan ini ya. Oh iya. Ini soalnya kan reguler jadi harus siap-siap terus. Betul. Gitu ya untuk siap-siap jualan. Nah ini Mbak Dara kan sebagai mitranya Pak Lurah, sebagai ketua Forkom. Gimana nanti menyiapkan ibu-ibu para pelaku UKM-nya biar mereka itu ya siap gitu buat jualan. Ya, terima kasih Mbak Marta, Mas Saat ya. Ini teman-teman saya memang luar biasa. Mereka itu produksinya itu sudah macam-macam, tapi kalau untuk makanan itu memang harus lebih didorong lagi begitu ya. Maka kami ini komitmen untuk mengadakan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali, sehingga bisa koordinasinya di situ, termasuk semua info-info dari dinas, baik itu dinas koperasi dan UMKM, itu semua kami sampaikan di forum tersebut. Kami juga ada grup WhatsApp, kami ada IG. Maka harapan kami adalah bisa memajukan benar-benar yang namanya UMKM Purwakinanti ini tuh naik kelas. Jadi nggak di situ-situ aja. Yang mungkin kalau sekarang masih belanja sendiri, produksi sendiri, kemudian marketingnya sendiri, COD-nya juga sendiri, nggak ibu-ibu ya. Harapan kami besok ke depannya itu bisa berkembang. Yang masak sudah ada yang bantuin, begitu ya. Kemudian iklan sudah ada adminnya. Kemudian tidak usah COD lagi karena sudah pakai Sibakul, kan harapannya seperti itu, gitu. Maka memang kami harapkan kerjasamanya nggak bisa saya sendiri, pasti juga kita harus kerjasama semua teman-teman UMKM, kelurahan, kita bareng-bareng untuk memajukan UMKM ini, itu tadi melalui pertemuan rutin dan kegiatan-kegiatan rutin. Kebetulan kalau untuk per setahun sekali kita ada acara besar, itu namanya Gebyar UMKM. Benar seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, untuk mengadakan Gebyar UMKM aja itu banyak yang marah sama saya karena kok saya nggak bisa ikut seperti itu ya. Kenapa itu Mbak? Karena bukan anggota aktif. Oh. Jadi saya mengutamakan anggota aktif. Padahal berarti udah diinfo ya. Ayo sudah Bu, diinfo. Ikut yo, ayo sudah ikut diinfo. Bu. Karena ini ya kita kasih apresiasi untuk yang anggota aktif Forkom UMKM. Mereka sudah rajin datang setiap bulannya, sudah mengikuti perkembangan UMKM. Ada berapa ini? Begitu ada ya. berapa kira-kira? Kalau yang terdaftar di grup kami itu isinya itu ada sekitar 50 orang. Tapi kalau pas pertemuan itu tuh yang datang maksimal paling banyak itu 15 orang, 10 orang. Jadi makanya kenapa saya selalu utamakan mereka dulu, begitu. Nah, harapannya dengan adanya acara ini, dengan ada seringnya kita nanti ke depannya banyak event-event lagi, itu bisa teman-teman itu semakin banyak yang aktif seperti itu. Jadi termasuk kan info dari dinas itu pasti sampainya lewat Forkom dulu, seperti dari kita Forkom Kemantren turun ke Forkom Kelurahan, baru itu kita sampaikan ke UMKM. Jadi sebenarnya sayang kalau ini tuh kita tidak dimanfaatkan, itu sayang begitu. Makanya kita mohon untuk supaya teman-teman itu aktif seperti itu. Ini biasanya problemnya apa ini selain pemasaran? Ya, dari teman-teman UMKM. Yang jelas pertama itu adalah kalau pemasaran itu kan kita sekarang sudah go online ya sebenarnya. Permasalahan itu yang pertama muncul adalah di sini mungkin Bapak Ibu UMKM kami itu umurnya sudah tidak muda lagi. Oh, lalu? Begitu. Sehingga dengan untuk pemasaran yang online ini kendalanya adalah gaptek gitu ya, kita gampangnya bilangnya gaptek seperti itu. Walaupun memang untuk pelatihannya itu sudah kita adakan, sudah kita ajarin sejak awal. Bahkan saya pernah mengadakan itu penggunaan WhatsApp basic, bagaimana caranya cuman dari WhatsApp saja itu closingan bisa banyak. Itu yang pertama secara umur. Kemudian yang kedua adalah dari segi SDM-nya sendiri, bahwasannya belum banyak Bapak Ibu yang bisa mengembangkan karyawannya begitu. Jadi belum ada yang bisa jalan tanpa turun tangan langsung dari pelaku usahanya. Sudah punya karyawan tapi nggak bisa ditinggal gitu ya. Ya, harus ada yang seperti itu. Ada yang benar-benar nggak bisa. Ini yang Bu Boni harus saya, yang yang ngasih resep-resepnya harus saya. Nah itu masih SOP-nya itu belum betul-betul jalan kalau di UMKM kami itu kendalanya seperti itu. Terus juga termasuk itu tadi perhitungan HPP ya. Maka kenapa UMKM ini masih sulit naik kelas, yang terjadi adalah itu. Kadang itu cuman misalnya ini
kira-kira tak jual 300.000 3.000 misalnya risol mayo ini tak jual 3.000 aja deh, soalnya kalau 3.500 atau 4.000 takutnya nggak laku, uang teman-temannya cuma jual 2.500. Nah masih seperti itu. Jadi teman-teman itu tidak menghitung kemudian bensinnya itu berapa, dirinya sendiri itu dibayar berapa, itu baru mau tanyain, emang gajian nggak? Nah, digaji. Karena masih itu tadi dompetnya masih satu, Mas, Mbak, dompetnya masih satu, sehingga ya dompet untuk usaha ini ya dompet untuk sehari-hari bagaimana dapur bisa ngepul kan. Coba kita cek dulu. Ya, ada yang dompetnya sudah dipisah. Jadi ini dompet usaha, ini dompet buat jajan, buat jagong, buat apa? Mas, dompet satu aja boros. Apalagi dompetnya banyak. Lu kan ya? Untuk memisahkan. Ada yang sudah belajar memisahkan? Udah. Atau sudah dipisah, Bu? Nek kelingan. Yang sudah boleh angkat tangan. Ya udah ini khusus untuk bisnis. Yang depan kan ketahuan nih. Kalau yang udah dipisah ini bisnisnya udah kelihatan nanti cepet maju ya. Betul. Karena kita tahu gimana caranya meningkatkan, karena lihat ini omsetnya segini. Ini bukan omset tapi juga duit belonjo. Omset duit nyumbang. Ya, bukan itu ya. Nanti titil entek ora kroso. Oke, baik. Mbak, tipsnya deh buat para pelaku UMKM nggak cuma di sini tapi juga buat di luar sana, boleh kasih kita tips singkat nih biar terus maju. Tipsnya adalah berani. Kalau saya nggak susah-susah ya, saya pikirnya adalah berani. Berani untuk tampil beda, berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk mendorong diri untuk bisa lebih maju lagi. Karena banyak UMKM kita itu stuck di tempat itu karena merasa ya udah gini aja wes payu, gini aja bisa untuk hidup aku sehari-hari, gini aja juga aku udah dikenal. Enggak, jangan kita berhenti di situ, kita harus berani untuk menjadi lebih lagi. Apalagi sekarang zamannya online, semua serba terbuka begitu ya. Kita bisa pakai media sosial apapun, ibu-ibu jangan sampai kalau UMKM itu jangan sampai statusnya itu lebih banyak status foto selfie daripada status jualan dagangannya. Jadi kalau UMKM itu statusnya diperbanyakin dagangannya sendiri ya, begitu ibu-ibu. Oke. Betul banget loh ya. Ya kayak selfie nih di handphone lah aku ki dodolan rai, maksud aku ora selfie. Kamu maksudnya. Sama kamu juga. Lah iya, kalau kita selfie buat jualan wajah ya. Iya, matur nuwun Mbak Dara, ini tipsnya. Boleh tepuk tangan dong ibu-ibu. Dan tentu saja terima kasih banyak Pak Wisnu kehadirannya, supportnya selalu. Tadi langsung disurati ya Pak Lurah ya Pak Wisnunya. Jangan salah surat yang lain ya Pak. Surat permintaan tenda gitu ya, dukungan ya. Tapi saran saya secepatnya Pak nyurati Pak Wisnu. Kenapa? Karena Pak Wisnu tuh suratnya juga banyak, nggak cuma satu. Emang pernah ke ruangannya Pak Wisnu? Pak Wisnu itu orangnya. Gini ya? Pak Wisnu di mana ketutupan surat? Iya. Gitu. Iya, gitu Pak Lurah. Matur nuwun, kita boleh main di sini ya Pak. Semoga tetap semangat untuk menyemangati UMKM. Ibu-ibu tetap semangat ya. Bapaknya mana? Wah, 2 toy sama Pak Dwi ya. Semangat terus ya. Karena semangat itu yang tadi yang dibilangin Mbak Dara, harus berani, itu dimulai dari semangat. Berani tampil beda, berani belajar, berani bertanya. Nah, berani jatuh bahkan. Berani jatuh. Tapi berani juga berdiri lagi. Betul sekali. Dan kita berdua harus pamitan. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, tetap terus semangat seluruh UMKM di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan menyemangati ibu-ibu, kita mau yel-yel lagi. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Dan kita akan sambut penampilan Sanggar Tari Abinaya dengan Anggo Jos.
jokete podo ambruk. Go anggo sing nonton celuk-celuk. Anggo, 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 anggo. Dandannya kayak serdadu, namun bibir bergincu. Kacamatanya yang hitam, sangar banget yang di sawah. Waduh, bikin terngiang-ngiang penari anggo. Anggo, 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 anggo.